Oke. Hmm. Sebelumnya izin mengucapkan diri, nama saya Muhammad Pongkan Berkali dengan NPM 24556106. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas Secure data, di mana kita memilih dua dari kasus berikut. Yang pertama ada validasi password, penghitung jumlah kata, sistem pencarian sederhana, dan juga keempat analisis frekuensi huruf. Nah, dibuat dalam dua bahasa programan, yaitu C++ dan juga Python. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga terkait cara kerja string di program tersebut. Nah, sehingga kita bisa langsung masuk aja. Yang pertama mungkin ke C++. Di sini saya menggunakan compiler saja. Nah, di sini mungkin kita bisa langsung menjelaskan. Oh iya, mungkin alasan kenapa saya memilih yang 2 giga karena mungkin saya tertarik dan juga bisa menjalankan daripada penghitungan jumlah kata dan juga sistem cara sederhana sudah dijelaskan oleh Pak Rio pekan lalu. Nah, langsung aja kita membahas terkait alur codingannya, di mana di sini kita melihat di baris pertama itu ada include string. Nah, di sini memanggil fungsi input output pada C++. Dan juga kedua ada include string, di mana kita manggil string supaya memakai tipe data string, di mana berbeda fungsi-fungsi pengolahan teks seperti nanti kan kita bakal pada apa ya, panjang katanya dan juga mencari kan. Jadi dia length dan fine-nya. Jadi kita pakai input string. Terus keempat ini using namespace std itu kita tidak maksudnya kita menghilangkan sintak std in cout. Jadi ketika kita akan menuliskan in cout itu kita perlu tambahan char lagi ataupun string lagi. Maksudnya std in seperti itu. Jadi kita menghilangkan seperti itu. Lanjut ke buat integer mainnya. Nah, di sini kita menggunakan string teks dan juga cari. Nah, string text cari di sini itu mendeklarasikan dua variabel, yaitu bertipe string. Nah, di teks dan juga di carinya. Carinya ini untuk find kan. Nah, string ini untuk panjangnya. Dengan tipe data integer, jumlah katanya itu sama nol. Jumlah kata ini untuk nanti kita panjangkan. Oh, ini kita clear dulu itu sebenarnya. Nah, terus kita akan menghitung jumlah katanya itu menggunakan ya alur boolean. Bool dalam kata sama false. Nah, terus lalu kita bakal masuk ke get lainnya. RC out maksudnya. RC out dulu masukkan sebuah kalimat. Nah, ini kita akan nampilkan ke output layar nanti ataupun ke terminal layar, dan juga getLine syntax ini membaca seluruh input termasuk spasi. Jadi spasi ini termasuk terinput ya. Kalau kita hanya pakai sin itu dia tidak terhitung. Nah, terus kita bakal menghitung variabel bool dalam kata false ini. Oh, ya, tadi saya lupa ya tadi. Nah, di mana itu sebagai penanda logika boolean mengetahui apakah program sedang berada di dalam sebuah kata atau tidak. Nah, kalau dalam false ini berarti ya sekarang ini belum ya. Nah, juga di sini ada panjangnya. Nah, ini perulangannya itu membaca setiap karakter pada string satu per satu. Nah, jadi string itu membaca satu per satu. Ketika ada input nanti PO misalnya saya popo ya, popo di mana panjang string itu ada 4 dimulai dari indeks 0 ya. Nah, variabel i di sini itu digunakan sebagai indeks posisi karakter dalam string. Sedangkan text length ini untuk panjangnya digunakan untuk mengetahui jumlah total. Nah, pada ada ini ya, perulangan jika. If. Nah, if di sini ada teks i, terus tidak sama dengan ada spasi ya, ini ada di spasinya. Dan juga dalam kata false. Jadi, jika kondisi benar, maka program menganggap bahwa sebuah kata baru dimulai sehingga jumlah kata ini auto increment gitu. Jadi dia plus plus. Jadi ketika ada inputan yang masuk, semakin banyak itu semakin logikanya membaca adanya penambahan dalam kata tersebut. Ntar kita coba. Nah, terus dalam kata true. Nah, selanjutnya ini ada else if. Nah, yang apapun perulangan lainnya ya. Kalau misalnya kita meriksa apakah kata yang dibaca adalah spasi, nah jika benar dalam kata itu dia akan false. Dijalankan untuk menandakan bahwa program telah keluar dari kata sehingga karakter selanjutnya itu bukan spasi atau dihitung sebagai kata baru gitu. Nah, terus ini ada si on, ini ada kegiatan jumlah kata yang lain digunakan untuk menambahkan hasil jumlah kata ke layar. Nah, terus juga di sini ada syarat masukkan kata yang ingin dicari. Nah, kita masukkan cari. Jadi ini seperti input output aja. Jadi ada apa kata yang kita ingin cari itu kita masukin carinya, cari ini bakal masuk ke teks yang ini tadi ya. Terus juga nah di sini jika ini kita mencari ya, jika kita mencari
Ini digunakan untuk mencari posisi substring atau kata. Nah, jika ditemukan fungsi itu nggak akan menggandakan indeks posisi kata tersebut. Nah, terus juga ini nih, ini string and post ini adalah itu nilai khusus yang menandakan bahwa kita tidak ditemukan. Oleh karena itu, jika kondisi tersebut berarti hasil pencarian itu nggak ditemukan. Jadi program akan menjalankan si out kata ditemukan di dalam teks. Kalau misalnya bukan ya itu tidak ditemukan. Jadi dia sesuai dengan inputan kita. Mungkin kita bisa langsung ini di return nol mengambilkan nilai nol. Jadi program udah selesai. Nah, kita bakal run. Nah, di sini kita masuk mungkin mata mata kuliah. Mata kuliah struktur data. Jadi di sini bakal ada tiga. Tok panjang katanya. Mata kuliah, struktur dan data. Dan kita ingin mencari salah satunya itu struktur data. Struktur data. Misal kita pakai di struk aja. Struk dan ATA. Apakah ada? Nah, jadi data itu dalam konteks ya. Jadi stroke menunjukkan ke bagian sini dan ATA itu ada di bagian data, tapi dia tidak ada ya. Nah, mungkin kita bisa clear lagi. Kita coba jika datanya tidak ditemukan seperti ini. Salah saya akan membuat nama saya sendiri, Paundra, orang yang oh, tes. Sini ada empat berarti. Dan kita akan mencari satu simbol ataupun satu string yang tidak ada pada kalimat yang saya inputkan. Nah, contohnya X misalnya. Extra Paundra. Extra tidak ada ya. Nah, sehingga dia bakal masuk ke perulangan, else kata itu tidak ditemukan karena dia beda. Tidak ada pada input yang diberikan oleh user ataupun saya. Nah, seperti itu kalau untuk C++. Nah, untuk C++ yang sendiri sebenarnya dia memang lebih ini ya, lebih ke bahasa mesin. Jadi eh, butuh yang namanya alur kerjanya secara sistematis dan juga efektivitasnya juga diatur sehingga memang lebih panjang. Nah, mungkin kita bisa langsung masuk ke Python. Nah, di Python ini sebenarnya ya lebih minim dibanding dengan apa ya, dibanding dengan C++ tadi. Nah, karena dia hanya 16, sedangkan tadi sampai 45 bahkan ya penutup nih. Sebenarnya kita langsung masuk aja. Di sini saya menjelaskan ini input teks ya. Jadi di Python kan langsung aja nggak perlu ada deklarasi library lagi sebenarnya. Dan di sini kita menggunakan apa? Akan memasukkan kalimat input, masukkan input yang bertuliskan masukkan sebuah kalimat. Terus kita masuk lagi ke baris kelima nih kata. Nah, kata teks eksplisit ini menggunakan split untuk memecah string. Jadi split ini bakal pecah. Dari hasil split ini bukan lagi string tunggal, melainkan sebuah list yang berisi kumpulan data. Nah, contohnya jika kita menggunakan masukan saya belajar Python misalnya. Jadi itu saya belajar Python. Jadi itu dia bakal di split oleh siapa ya? Oleh si Python ini, sorry. Jadi dia bakal ada char satu saya satu belajar satu struktur data. Nah, itu ada tiga berarti panjang katanya. Nah, jadi dia akan mencetak print jumlah kata sama jumlah kata gitu. Terus kita masuk ke baris sebelah sini juga. Ini untuk find-nya. Kalau tadi itu dia sistemnya find. Kalau di C++, ya kalau di Python ya kita juga pakai cari. Ini variabelnya pakai bahasa Indonesia ya. Tadi pakai bahasa Inggris. Jadi sebenarnya nggak masalah untuk variabel. Cuman di sini cari sama dengan input dan masukkan kata yang ingin cari. Jadi kita langsung simpel aja kalau di bahasa Python. Makanya bisa disebut dengan bahasa yang lebih dekat dengan manusia karena alur logika juga lebih mudah dipahami. Kita langsung masukkan aja ke kata yang kita cari gitu. Sorry, sorry. Nah, jika kita mencari in dalam teks, jadi kita akan sorry, sorry. Jika cari itu ada di dalam teks, kita ini ya, kita akan sistem akan memprint kepada terminal kata ditemukan gitu. Dan yang lainnya jika tidak, ya kata tidak ditemukan gitu. Oke, kita langsung eksekusi aja. Nah, misalnya kita akan masukkan sebuah kalimat. Misalnya kita akan masuk sebuah kalimat yaitu em, dosen mata kuliah struktur data adalah eh, Pak Rio. Di sini kita mendapatkan satu 2 3 4 5 6 7 7 jumlah kata. Nah, yang tadi itu fungsi split itu di sini. Jadi akan memisahkan di antara dosen, kuliah, struktur data, ada Pak Rio, dan ya langsung dimasukkan saja itu sebagai jumlah kata gitu. Jadi ada 7. Kita ingin masukkan kata yang dicari. Misalnya saya ingin cari Pak Rio. Pak Rio, apakah ada Pak Rio? Oh,
Ini saya tidak ini ya karena kenapa tidak ditemukan karena P-nya gede, sedangkan di si yang kita import itu P-nya kecil. Jadi coba kita ulang. Aduh, saya ulang lagi nih. Saya adalah Alundra. Nah, tiga dan saya ingin mencari adalah adalah aduh adalah Alundra. Jadi pasti hmm, kata ditemukan oh ya benar. Kata ditemukan di dalam teks sehingga ya benar ya. Nah, jadi sebenarnya untuk string sendiri itu dia bakal mendeteksi panjang daripada satu persatu sebenarnya, satu persatu. Kalau misalnya di C++ itu sendiri, seperti yang kita lihat indeksnya itu misalnya apa ya, orang baik. Nah, di sini indeksnya itu ada tuh 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 dan dihitung dari 0 ya. Jadi O ini 0, R ini 1, A ini 2, dan seterusnya. Spasi itu termasuk bagian string. Jadi dia itu inputan string. Kalau kita belajar ASCII, American Standard Code for International Interchange, itu dijelaskan bahwasannya spasi itu salah satu masuk ke bentuk daripada string sebenarnya. Jadi ketika ada spasi, baik baik apa ya? Jika kita memang ada seperti simbol-simbol dalam keyboard juga ada kurung kurawal, bintang, logo dan persen persen terus dolar dan sebagainya itu memang bakal masuk sebagai SCI dan itu terinfo sebagai string. Jadi kita bakal melihat kayak orang baik. Nah, mungkin kita bisa ke masukin coba misalnya kita ada kayak kenapa bintang eh, dan juga ada dolar. Nah, ini masih terhitung satu. Kenapa bintang dan dolar gitu bisa. Coba kita mencari dari bintang sendiri dan juga dolar sendiri. Apakah ada? Dan kata ditemukan di dalam teks ini termasuk seperti yang saya bilang tadi dia masuk ke pada dalam ISCI dan juga ya terhitung satu jumlah kata. Oke, so, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait string dan juga array. Ini masuk array juga. Dan apa namanya? Jika ada salah atau kurang kekurangan menyampaikan informasi, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.